يا مصطفى المكرم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بطوة لها أعلى إذا هما كان من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نوتها وجهه وترى إلى الإبن المسؤول عيانا وهو ابن حاسب قريب سهل بن عبد مناف ابن قصي كان
والده يدعى حكيما سنه قد أتى عزيز بذلك شانا وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف عدد برفعه إلى إسماعيل كان للآدم عوانا وإنما حملت به آمنة لم تستقوا شيئا يأخذ النسوانا وبها أحد رسول رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ولما قد جاء مع نفسه أن المهيمن شرف الأكوان بالدين وطيبتها فاستبشرت ولنا المخاض فأقرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقبلت المسفع حانا وقبيل فجر أدرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفى يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفى يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة عطانيتنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واطيب العمر بحسنى يا الله وانزل العقبى والمرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الثرى وآله وصحابة حسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil memakan donat, istri Pak RT sakit gigi, jawabnya salam masih kurang semangat, akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Al Habib Ahmad Hasim bin Abdul Shahab yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Imam Masjid beserta seluruh Dewan Pengurus Masjid Baitul Salam Kanbil, yang kami hormati rekan-rekan pengurus Remaja Islam Masjid Baitul Salam Kanbil, dan yang kami banggakan rekan-rekan hadirin wal hadirat yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan sedikit puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang penuh bahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari kediaman masing-masing untuk bersama-sama hadir di Masjid Baitul Salam yang kita cintai ini, yakni dalam rangka acara memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani Rasulullah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Ahmad Hasim bin Abdul Shahab. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini hadir dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Kelak kecintaan kita ini akan dibalas dengan diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, di sini saya selaku membawa acara, izinkanlah saya untuk menyampaikan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat mau'idatul hasanah, dan yang terakhir doa sekaligus menutup. Baik, mengingat waktu yang sudah mulai beranjak siang, marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah yang barusan kita baca tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada yang kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara Imam Muslim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul Azim. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Imam Muslim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masuki salah selanjutnya itu kata sambutan mewakili dari Ketua Remaja Islam Masjid Baitul Salam Patin yang akan disampaikan oleh Saudara Susilo. Kepada beliau waktu depan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya mulai, boleh minta tolong ya. Ini sebelah pindah sebelah yang sebelah kanan bisa pindah sebelah. Terus yang upload yang bagian belakang bisa masuk ke dalam. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dan kami muliakan bersama-sama Al-Habib Ahmad bin Sahab. Terima kasih sudah mengunjungi kami silaturahmi bersama remaja Islam Baitul Tanbir. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, penuh berkah barokahnya di beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid atau Dewan Pengurusan Masjid Baitul Tanbir yang diwakilkan. Dan yang saya hormati juga tim hadroh yang senantiasa bersolawat, semoga senantiasa diberikan kemudahannya. Dan tidak lupa kepada pengurus rekan semuanya, divisi dan semuanya yang saya hormati juga. Dan tak lupa kepada para hadirin hadirat ikhwan akhwat semuanya yang saya hormati dan saya banggakan tentunya. Pertama-tama tentunya kita selaku umat Islam tidak bosan-bosannya kita bersyukur sebagaimana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung berapa secara nominalnya atau berapa jumlahnya. Tapi yang kita ketahui adalah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri atau bisa duduk di majelis ini dalam keadaan sehat tanpa ada sedikit halangan bersuara apapun. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah kita selaku umatnya semoga mendapatkan manfaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya selaku perwakilan tentunya yang saya sampaikan adalah mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sebagaimana pada kesempatan ini telah memenuhi atau menghadiri kajian tematik bulanan yang bertema spesial bertema yaitu meladani Rasulullah. Ini cukup menarik dan mungkin ini teman-teman termasuk orang yang pilihan. Kenapa saya bilang pilihan?
karena kita semua orang itu bisa duduk di majlis ini tanpa berpikir tentang nikmat atau mungkin kehendakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa ingin ke sini tapi karena terkendala faktor kesehatan atau mungkin pekerjaan. Mungkin silakan teman-teman yang beruntung, semoga senantiasa diberikan berkahnya, panjang umur dan mungkin dimudahkan segalanya hal yang positif. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah menyiapkan namanya sampai detik hari ini dalam keadaan baik, alhamdulillah lancar. Semoga mereka mohon doanya di teman-teman, semoga pengurus Limbas ini senantiasa diberikan istiqomahannya dalam menyebarkan kebaikannya, pertahankan agamanya, ya tetap istiqomah di Limbas ini. Dan ketiga, kami juga mohon maaf kepada para jamaah apabila dalam menyelenggarakan acara ini masih banyak kekurangan atau mungkin di fasilitas tempat konsumsi atau mungkin dari panitia kurang masukan atau mungkin kurang banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman berikan masukan atau apa selagi itu demi kebaikan Limbas, kami tentunya welcome, terbuka, saya gitu baik. Dan selanjutnya teman-teman, pada kesempatan ini kajian spesial ya, Maulid. Tentunya harapan kami adalah teman-teman bisa meneladani benar-benar Rasul dan bukan cuma sekedar mendengarkan atau apa, tapi kalau bisa menjalankan atau mungkin mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang nanti beliau sampaikan nanti bisa memberikan manfaat atau keberkahan bagi kalian semuanya. Intinya adalah teman-teman di sini adalah datangnya dalam keadaan ikhlas, semata-mata dari Allah Subhanahu hal yang berikut itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf pergi ke sawah menanam padi, hilaf dan salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Susilo yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, sebelum memasuki Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan guru kita Al-Habib Muhammad Nasib bin Sahab, dari pengurus Remaja Islam Masjid Salam Fadil telah menyiapkan beberapa door prize yang ini nanti akan dibagikan ke teman-teman. Untuk pembukaan ini nanti saya bagi door prize 2 door prize. Nanti siap-siap dari tim Hadroh vokalisnya akan membacakan sholawat. Silahkan nanti di dalam sholawat itu terdapat pertanyaan yang akan saya sampaikan buat teman-teman. Nanti silahkan dipahami apa yang disampaikan oleh vokalis Hadroh. Nanti pertanyaannya dari sholawat yang dibawakan nanti. Oke, pada vokalis Hadroh kami persilahkan. رأت الأذيار تشهو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رأت الأذيار تشهو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام يحيى البناء بندنا عبد المطلب فكيا أبو طالب بابنيا خديجة istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil ahyar tashadu fi layalil maulidi, wa alikun nur yabdu min ma'ali ahmadi. Rahatil ahyar tashadu fi layalil maulidi, wa alikun nur yabdu من معاني أحمدي. ومليك النور يبدو من معاني أحمدي. ومليك النور يبدو من معاني أحمدي. بليالي المولد، بليالي المولد. Oke, sudah sama-sama mendengarkan tadi selawat yang dibacakan Mas Imam. Pertanyaannya silahkan nanti yang bisa menjawab angkat tangannya. Langsung nanti Mas Imam tolong kasihkan mic-nya ke yang menjawab ya. Pertanyaannya, sebutkan silsilah keluarga Rasulullah yang barusan tadi disebutkan oleh Mas Imam. Silakan angkat tangan. Mas, yang paling ujung sebelah sana, silakan jawab Mas. Silahkan sebutkan namanya dan jawabannya Mas, silahkan. Yang belum dapat jangan khawatir, masih ada 4 lagi nanti. Nah, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan silsilah nama keluarga Rasulullah yang tadi barusan dibacakan sambil berselawat tadi, silakan. Mulai dari kakeknya dinyanyikan lagi, ayahnya, nah, silakan. Mau dinyanyikan boleh kalau sebentar saja. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Oke, cukup. Bener ya Habib ya? Nanti kalau salah nanti langsung berhadapan sama Habib loh ini. Oke, Mas, namanya Mas siapa Mas? Nama saya Lambang. Mas Lambang. Oke, silakan Mas Lambang diambil hadiahnya. Silakan maju ke depan aja Mas. Oh, Mas Imam, dibantu. Oke, ini saya barusan dapat informasi di antara teman-teman kita atau jamaah yang hadir, ada teman kita yang belum lama ini menjadi mu'alaf, namanya Mbak Marni, kalau nggak salah ya. Ada Mbak Marninya? Boleh Mas dikasihkan mic ke Mbak Marni? Kita boleh tanya jam sebentar Mbak Marni ya? Kasihkan Mas. Oke. Mbak yang mana? Yang Mbak Marni, ya? Mbak Marni Pak Murni? Mbak Murni ya? Oh, silakan. Ini Habib, mbaknya ini belum lama ini menjadi mu'alaf Habib. Alhamdulillah ikut hadir di kajian Ribas. Minta doanya nanti sama Habib ya. Oke, namanya siapa Mbak? Mbak Murni ya. Oke, Mbak Murni. Sudah lama menjadi mu'alaf Mbak? Belum lama ya. Oke. Ketertarikan dengan Islam sehingga memutuskan untuk masuk Islam itu boleh di-sharing sedikit mungkin nanti biar menjadi motivasi juga teman-teman yang sudah Islam semenjak lahir sampai sekarang masih diberikan masih terus Islam. Mudah-mudahan menjadi terus penyemangat buat kita sama-sama terus belajar. Kira-kira apa Mbak yang membuat Mbak tertarik dengan Islam sehingga memutuskan untuk masuk
masuk ke Islam? Silahkan boleh di-share sedikit lah. Awalnya sih pas lagi nonton TikTok ya, di FYP masuk channelnya Dokter Zakir Naik. Ya, jadi sering dengar dia, terus cari tahu sampai dia sempat berdebat sama orang Kristen tentang agama, dan Dokter Zakir Naik menjelaskan dengan baik, belum juga mudah dimengerti. Jadi kayak apa yang dibilang Dokter Zakir Naik emang benar juga. Dia juga paham benar dengan isi Alkitab, yang dia sebutin dari isi Alkitab semua itu benar, dan dia menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia nabi. Oke, itu ya jawaban dari Pak Kurnia. Jadi masuk Islam ini udah persetujuan keluarga ya Pak ya? Nggak ada paksaan atau dari apa, maksudnya biasanya kan kalau teman-teman ini kalau ada yang mau masuk Islam karena mau menikah dengan yang orang Islam, biasanya umumnya kayak gitu, kebanyakan kan gitu. Nah ini Mbak nggak ada paksaan sama sekali ya? Nggak ada paksaan sama sekali. Alhamdulillah ini ya sama-sama kita teman-teman, kita bantu bimbing Mbaknya, sama-sama kita diajak untuk, karena ini tugas kita bersama, karena beliau masih baru menjadi mu'alaf, artinya pemahaman tentang agama Islam ini beliau masih terus belajar, jadi sama-sama terus dibimbing, diajak, kalau ada majelis ya diajakin majelis biar Mbaknya ini makin mantap dengan Islamnya. Oke, berhubung Mbaknya ini datang dan mau berbagi cerita dengan kita, spesial kita kasih hadiah, nanti silahkan diambil ya Mbak ya. Oke, baik, mungkin itu saja sedikit kuis, nanti sisanya setelah tausiah oleh Habib. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau Al Habib Muhammad Nasim bin Abdul Sahab, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita melangkah ke masjid, di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita terpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahaluk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin apabila kita dalam keadaan tidak cinta, kita hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk memuji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk daripada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa atau tidak, antum hadir ya Allah. Kerja atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa yang betul kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan yang selalu senantiasa mengingatkan kita di setiap malam dan di setiap waktunya untuk keselamatan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengangkat daripada kepala beliau, selalu sujud sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam Al-Qur'an Al-Karim, tertulis dengan tinta emas kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sehingga di dalam satu qasidah qara'na fi Tuhan wala sawfa yu'ti, tapi ditulis oleh para penyair, oleh para Sayyidina Hasan bin Thabit, qara'na fi Tuhan. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan juga wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini kabar gembira bagi kita. Setelah sahabat mengetahui kabar tersebut, maka mereka riang gembira, tidak lagi takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut lagi dia menghadapi kematian, tidak ada lagi para sahabat takut dengan siksa api neraka. Mereka dengan ayat tersebut ditambah lagi dengan qasidah Hasan bin Thabit, mereka gembira setelah mendengar kabar itu langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikabulkan permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan meskipun sujudnya lama. Sujudlah sampai malaikat Jibril
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat kekasihku, tidak mau juga mengangkat kepalanya. Apa yang beliau minta? Nabi Muhammad meminta keselamatan kepada umatnya. Nabi Muhammad meminta keselamatan umatnya kelak di akhirat. Inilah yang disebutkan dengan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa merasakannya di dunia. Ini hanya untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari pengadilan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Dan pujian-pujian yang baru kita saja kumandangkan dan kita mengikutinya, itu tidak ada apa-apanya dengan pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keadaan pecinta memaksa diri dan hatinya untuk mengumandangkan, untuk menyebut nama yang dicintai. Apalah arti pujian kita? Sedangkan lisan kita banyak untuk menghibah orang. Lisan kita gunakan untuk berkata-kata kotor. Tetapi yang menjadi penyemangat kita bukan daripada lisan yang kotor ini, tetapi apa yang ada di dalam hati ini memaksa kita untuk hadir untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Andaikan pohon-pohon menjadi dan lautan menjadi cinta untuk melukiskan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah bisa mengungkapkan semuanya keagungan, keindahan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya menciptakan segala keindahannya, yang mana keindahan itu apabila ditumpahkan ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pusat daripada keindahan Rasul. Allah yang memberikan keindahan dan Allah menumpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Habib Muhammad bin Salim al-Habib di dalam salah satu doa yang sering kita baca, la tashabbu li ahli man awsatuhu tuhil quluban haidul asjari, mengungkapkan hal seperti itu, bahwa pujianku adalah isyarat, hanya isyarat. Pujianku yang aku tulis ini sepanjang itu di dalam Maulid Ihya Ulami hanya isyarat. Dikatakan oleh Sayyidina Habib, walaqad asyartu li nahmi awsafuhu tuhil quluba haidul asjari. Wallahi, kemudian demi Allah bahwasanya pujian Allah lebih agung atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah arti daripada pujian yang kita semua tadi kumandangkan? Kita bersolawat kepada Nabi, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Habib Umar menjelaskan di bait selanjutnya, di bait doa selanjutnya, bahwasanya hati ini yang memaksa diri kita ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan bagaimana kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu, setiap ahad, setiap ada pengajian, setiap kita membaca tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Setuju atau tidak, telinga kita mendengar atau mata kita melihat tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang sifat Nabi Muhammad, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita kerjakan agar kita bisa dikatakan sebaik-baik pecinta? Karena pada hakikatnya seorang pecinta akan meniru perilaku, meniru akhlak, meniru daripada apa yang telah dilakukan oleh yang dicintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi,
berapa sunnah yang ada di dalam satu hari itu, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian ratus sunnah. Alhamdulillah, sebagian besar daripada umat Nabi Muhammad SAW mengerjakan sunnah tersebut. Salah satunya makan dengan tangan kanan. Apakah dengan hal yang sepele itu, makan dengan tangan kanan, kita menghadirkan Rasulullah SAW di dalam diri kita ketika kita makan dengan tangan kanan? Masuk masjid, apakah kita memperhatikan daripada langkah kita masuk dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri? Kalau kita pecinta Nabi Muhammad SAW, kita harus memperhatikan langkah kita ketika kita masuk masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Allah maftahli wa abwaab rahmatik, Allah maftahli wa abwaab fadlik. Keluar dengan kaki. Apakah kita pernah membayangkan bagaimana dan memikirkan dan melihat langkah kita ketika kita masuk di kamar mandi atau di hammam? Apakah dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri? Yang diajarkan dari Rasulullah SAW adalah kaki kiri, bukan kaki kanan. Keluar baru kaki. Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa-doa seperti itu. Tidak jarang kita temui orang-orang yang masuk kamar mandi tidak memperhatikan itu, jatuh. Dan jatuh di kamar mandi ini sangat sakit, 2 kali lipat sakitnya daripada jatuh di tempat yang biasa. Ya, salahnya, kenapa dia tidak membaca Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Jangan sekali-sekali kita merendahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam satu kitab. Ada orang yang meragukan kualitas hadis dhaif tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang sunnah Nabi Muhammad. Subhanallah, orang ini aib karena hadis ini dhaif dianggap, maka dia dibagi. Kemudian subhanallah, dia menyepelekan hadis itu karena dianggap itu hadis dhaif dan dia tidak, dan menyepelekan dan melalaikannya, maka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan-tangannya, jari-jarinya putus. Ketika jari-jarinya putus itu, kemudian malamnya dia mimpi oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong sembuhkan daripada tangan-tangan jari-jari. Sebenarnya jari-jariku itu berkas jadi. Kemudian Rasulullah menjawab, mengapa kau meragukan atas apa yang aku sampaikan? Aku mengetahui alasanmu bahwa ini hadis dhaif. Apakah diri antum benar-benar yakin bahwa itu hadis itu dhaif? Apakah engkau yakin bahwasanya hadis itu tidak keluar daripada lisan kata Rasulullah SAW? Ini redaksional saya seperti itu kira-kira. Maka dari situ dia minta ampun Allah. Nah sekarang itu tentang hadis tentang potong kuku di hari Senin dan di hari Jumat, hari Senin, hari Jumat, hari Kamis. Keadaan seorang pencinta, sebagaimana kita dulu cinta kepada istri saya, istri kita, kepada suami kita. Setiap apa yang telah ingin dia inginkan, baik itu keinginan suami kita, kemudian istri kita, subhanallah, sampai hari lahirnya tetap, sampai bintangnya gitu, ya, sampai bintangnya. Dan kita setiap malam hanya memikirkan bagaimana kita menikah nanti, bagaimana kita mewujudkan rumah tangga ini, tinggal di mana, tinggal. Saya gambarkan keadaannya seorang kekasih terhadap kekasihnya seperti itu. Adakah di suatu malam kita memikirkan tentang orang yang telah mencintai kita sejak 1400 tahun yang lalu? Adakah di mata kita berurai air mata dengan orang yang hidup 1400 tahun yang lalu? Menjelang hidup kita hanya mengetahui tentang amalan sholawat. Amalan sholawat luar biasa. Tapi tak pernah kita memikirkan bagaimana keadaan sehari kita, keadaan dalam sehari kita di malam hari, dengan menisbatkan keadaannya Rasulullah SAW dengan menisbatkan diri kita, menggabungkan, membandingkan berapa sunnah yang telah kita lakukan dalam satu hari.
Daripada kita tidur, ya daripada kita bangun tidur sampai sekian ratus sunnah ada dalam diri Rasulullah SAW yang kita bisa dapat di dalam kitab, yang kita bisa dapat di dalam kitab hadis, dalam kalam-kalam seorang ulama dalam menerangkan hadis. Adakah keinginan kita untuk mengerjakan walaupun satu kali, ya, walaupun yang paling ringan? Ketika kita seorang pecinta mengaku dia seorang pencinta Nabi Muhammad SAW, maka kita harus selalu senantiasa memperhatikan apa yang disukai oleh Rasulullah dan kita menghindari apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Tema pada pagi hari ini saya lebih menyoroti bahwasanya apabila kita ingin meneladani akhlak Rasulullah, paksalah diri kita untuk meneladani Rasulullah, untuk mengikuti sunnah, untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Kita duduk di sini, ya, untuk mendengarkan daripada nasihat-nasihat. Saya khususkan bahwasanya ceramah ini untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk antum. Kita paksa diri kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak yang kita dengar, berapa banyak yang kita baca, kita kerjakan. Jauhi apa yang dilarang oleh Rasul dan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira yang kita sukai itu apa daripada diri Rasulullah SAW? Berkumpul semacam ini adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, menggambarkan majelis ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat mengucapkan syair, menyenandungkan pujian kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ketika mendengarnya takjub dan tersenyum. Wajah yang indah tersenyum ketika mendengarkan pujian kepada kekasih. Maka maknanya apabila kita tarik di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai masalah, lagi kita dengarkan qasidah-qasidah, kita perdengarkan telinga kita dengan pujian-pujian, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan Nabi Muhammad, segala masalah yang ada di dalam diri kita, dengan kita mengingat-ingat akhlak Nabi Muhammad, yang ada kita tambah iman, yang ada kita tambah bertakwa, yang ada kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita lupa dengan masalah. Sesungguhnya masalah apabila terselesaikan hari ini, besok juga ada masalah lagi. Masalah besok selesai, ada masalah lagi. Ya itulah hidup. Kita harus bisa berkawan, bersahabat dengan masalah. Masalah belum selesai pun masih ada masalah lagi. La yaqturu hamuk magudir yakun. Ya. Semua sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu, mengapa kita bersedih dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena semua itu sudah ketetapan. Acara seperti ini berkumpul di masjidnya Allah, memuji nama Nabi Muhammad SAW dengan niat yang besar di dalam masjid adalah sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah akan menjawab setiap selawat yang kau lakukan, setiap selawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan menyebut nama bapak kita, menyebut nama ayah kita. Berarti kita mengirimkan pahala kepada orang tua kita. Berfadilah. Kita harus paksa diri kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu baru dinamakan cinta.
Bagaimana kita cinta kepada kekasih kita, kepada anak kita, setiap kemauan yang kita turuti. Ya. Bahkan yang tidak masuk akal pun masuk. Ya. Yang tidak masuk akal pun masuk. Contoh, bagaimana itu memahami tentang yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Kisah Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ummu Sulaim adalah ibu susuan daripada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Ummu Sulaim dan minta izin kepada Ummu Sulaim untuk beristirahat sejenak. Kebetulan waktu itu musim panas. Mulai musim panas beliau tidur. Rasulullah SAW tidur sunnahnya Rasulullah yang perlu kita ikuti karena luar biasa apabila kita tidur menambah kecerdasan kita. Kemudian keluar daripada tubuh Rasulullah keringat karena saking panas. Tidak ada AC. Kita duduk di sini masih ada kipas. Dulu Nabi Muhammad istirahat tidak ada kipas, apalagi AC. Ya. Apakah ini menjadi penyebab tidak rasanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di satu majelis hanya gara-gara kipas atau gara-gara AC? Ya, perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keringat Nabi menetes. Ummu Sulaim ketika itu melihat tetesan. Beliau mengambil wadah, kemudian mewadahi keringat Rasulullah di satu tempat. Ketika Rasulullah SAW bangun, beliau kaget dan bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Wahai Rasulullah SAW, bahwasanya aku mengumpulkan keringatmu dalam satu wadah ini. Aku minta keberkahan daripada keringatmu untuk anak-anaknya. Kita lihat anak-anaknya Ummu Sulaim. Siapa yang tidak mengenal sahabat Anas bin Malik? Orang yang juga banyak meriwayatkan hadis dan ahli daripada bidang agama. Didikannya Rasulullah dan keberkahan keringatnya Rasulullah SAW. Kemudian di riwayat lain disebutkan, aku mengambil keberkahan keringat wahai Rasulullah SAW untuk mengharumkan minyak wangi kamu. Bayangkan minyak wangi sudah harum. Ya. Ikhwan, ini selalu punya minyak wangi, makanan minyak wangi. Apabila kita cium sudah wangi. Nah, ini keringatnya Rasulullah SAW untuk mengharumkan minyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa gitu punya Nabi, bukan? Sampai sahabat, sampai apa namanya? Nggak nalar juga apa fungsinya? Mengumpulkan minyak wangi. Apa fungsinya? Menaruh rambut Rasulullah SAW di imamah dan tidak mengalami sedikit pun kekalahan dalam perang. Kalau kita ingin seperti itu, maka taruhlah Nabi Muhammad. Kalau kita tidak punya rambut Rasulullah, tidak punya keringat Rasulullah, maka tanamkan akhlak Rasulullah, tanamkan sunnah Rasulullah di dalam diri kita, maka diri kita insya Allah akan bahagia dunia wa akhirat. Kita tidak seperti sahabat punya rambutnya Rasulullah. Kalau dulu sahabat yang memegang rambutnya Rasulullah berpesan kepada ahli warisnya, aku ingin dikuburkan bersama dengan rambutnya Rasulullah SAW. Nah, kita punya apa? Rambut nggak punya. Rambut nggak punya, keringat nggak punya, melihat aja belum. Maka kita taruh akhlaknya Rasulullah di dalam perilaku kita. Kita taruh sunnah Nabi di dalam keseharian kita. Kita taruh sifatnya Nabi, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat syukur dan lain sebagainya di dalam hati kita. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Allahumma iftah lana wa qul khair wa aqim barakah wa aqim ni'mah wa qul rizqi wa aqim quwwah wa qul sihah wa qul salamah wa qul jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa akhirah. وأشرف أن بحق القرآن العظيم والنبي الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Dan kami berdoa agar majelis ringkas ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Agar menjadi penyemangat
para pengurus, para jamaah harus selalu hadir di majelis ini. Ada satu pepatah, dan kalau ulama man khaddam bedan, siapa yang berkhidmat akan maju. Antum berkhidmat di jalan Allah, jangan khawatir dengan rezeki antum. Jangan khawatir dengan masalah antum, pasti selesaikan semua. Tapi syaratnya harus ada khidmat. Dan khidmat ini banyak juga, ya, terutama dalam ego kita. Yang kita anggap baik belum tentu baik mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau terhindar daripada majelis kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap majelis mengalami hal yang serupa. Maka kita harus punya penyemangat yang man khaddam bedan. Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perlakuan buruk daripada kaum Quraisy berhenti berbuat kebaikan? Berhenti untuk menyebarkan agamanya Allah? Tentu tidak, jawab. Justru Rasulullah istiqomah. Kalau kita benar-benar pecinta Nabi Muhammad SAW, ikuti Rasulullah ketika berkhidmat di jalan Allah Subhanahu. Kita berkhidmat di majelis, harus kuat diri kita. Apalagi para pengurus harus kuat, sabar. Sabarnya harus 2 kali lipat, kekuatannya harus 2 kali lipat, daya pikirnya harus 2 kali lipat. Bagaimana membuat maslahat? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan kami, kalam kami yang kurang berkenan di hati antum, kami mohon maaf. Karena sifat Nabi Muhammad, kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sudah memberi maaf. Ya, kalau kita mudah untuk meminta maaf, biasanya sulit untuk memberikan. Meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Semoga antum semua memberi maaf apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di sana sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا تتشبه لنعت من الصالح تحيي القلوب تحيي الأبدان والله قد عثنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد علمت صفة ربنا وحدانا وإذ ابتززنا بالمودة حاحنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وقدره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بنا أجب دعوانا أنت لنا يضرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بإن أخطانا واشرع بنا في نحل طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرينا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واركض به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولا تترجونك فاكر سؤلنا واسمع بفضلك يا سامي دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واعمى كل من أعضانا واقدر إلينا واقدر إلينا واقدر إلينا يا الله واسقنا كأس الحنا واشف وعافية مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا في المصطفى صل عليه وآله محرقة السماء أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi Maulidul Hasanah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad Hashim bin Abdul Wahab. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat senantiasa kita ambil pelajarannya dan senantiasa kita dapat terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita ke depannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan pesan beliau tadi menyikapi dengan tema meneladani Rasulullah, yaitu apabila kita cinta maka sudah barang tentu kita akan mengikuti apa yang kita cinta. Maka sudah sepastinya apabila kita cinta kepada Rasulullah, kita bisa meniru ataupun mengikuti dan mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan apa-apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah senantiasa dapat kita jauhi. Oke, baik. Sebelum saya tutup, kita masih ada 3 door prize lagi yang akan saya bagikan buat teman-teman. Silahkan, saya akan membagikan 3 pertanyaan. Silahkan nanti cepat-cepatan siapa yang tahu jawabannya silahkan langsung diangkat tangannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mbak-mbak nih kalau nggak bisa jawab ini kayaknya keterlaluan nih kayaknya ya. Oke, untuk pertanyaannya, yang menyusui Rasulullah ketika Rasulullah masih bayi itu ada 2. Sebutkan salah satunya saja. Silahkan angkat tangan. Oke, mbak yang ini silahkan. Mbak. Oke, nggak apa-apa, langsung sebutkan aja boleh. Halimatus Sa'diyah, betul ya? Oke, silahkan, nanti hadiahnya bisa diambil setelah acara selesai. Oke, buat pertanyaan yang kedua, silahkan mas-masnya juga, jangan mau kalah sama mbak-mbaknya nih ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkanlah pemeluk agama Islam pertama dari golongan wanita. Silakan. Silakan. Siapa kan? Khadijah ya? Khadijah. Oke, betul jawabannya. Khadijah radhiyallahu anhu binti Khuwailid, daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, benar jawabannya ya. Satu lagi pertanyaan. Ada berapa anak daripada Rasulullah jumlahnya ya? Kalau bisa sebutkan semuanya, kalau nggak bisa sebutkan 3 saja. Silakan. Silakan, saya mau. Qasim, terus Abdullah, terus Oke, betul jawabannya. Oke, jumlahnya ada Rasulullah SAW ada 7 orang. Di antaranya adalah Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Oke, berhubung durasinya sudah habis, maka pertanyaan juga sudah habis. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semuanya bahwa Remaja Islam Masjid Baitul Salam Kanwil senantiasa mengadakan kajian rutin. Setiap hari Ahad pagi kita mengadakan kajian tahfidz Al-Quran dengan metode Yatbu'ul Quran. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang belum cakap dalam membaca Al-Quran, silahkan saja datang ke sini, jangan malu-malu karena kita metodenya memang dari awal. Yatbu'ul Quran itu ada 7 jilid. Jadi masing-masing jilidnya itu akan terus berkelanjutan sampai dengan selesai 7 jilid. Dan per jilidnya itu akan terus meningkat terus. Dari awal jilid pertamanya itu kita belajar alif ba ta, ya seterusnya nanti sampai jilid 7 itu semuanya dipelajari. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa masih minder dengan membaca Al-Qur'annya ataupun masih belum fasih, terutama buat Mbak Murni atau Mbak Marni tadi ya, silahkan Mbak, setiap hari Ahad pagi kita mengadakan kajian itu, kajian tahfidz
kurang lebih jam 8 atau jam 9 kita mulai. Itu metode Yatbul Quran, jadi perjilid. Jadi jangan ragu-ragu atau jangan takut-takut, wah saya takut datang ke sana nanti yang lain pada bisa semua, saya belum bisa, jadi merasa minder. Jangan, karena memang kita semuanya dari awal, semuanya dari pelajaran jilid 1 sampai jilid 7. Kalau teman-teman yang semangat, yang istiqomah belajarnya cepat bisanya. Nah, terus jangan ragu juga di Yatbul Quran ini. Kan kita kan di sini sama-sama bekerja, jadi mungkin minggu ini kita bisa datang, minggu depannya belum tentu bisa datang gitu kan. Nah, jadi jangan takut ketinggalan materi, karena per individu itu sistemnya. Jadi misalkan kita jilid 1, teman-teman yang jilid 7, ya udah lanjutkan yang masing-masing gitu. Jadi yang kita materinya nggak bakalan ketinggalan. Nanti juga dikasih kertas predikat sama ustadznya, jadi kita nggak bakalan lupa misalkan kita kemarin sampai halaman berapa ataupun sampai yang jilid berapa kita gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman ngerti ya, jangan ragu-ragu ataupun jangan merasa minder. Kalau misalkan belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, silahkan ayo gabung ke sini, sama-sama kita belajar di sini. Oke, yang buat yang kedua, setiap hari Ahad sore ba'da asar kita mengadakan kajian kitab. Yang pertama kitab fikih, yang itu kitab Mabadi'ul Fiqhiyah yang diasuh oleh guru kita Kiai Muhammad Agil Misbah An-Nawawi. Buat teman-teman silahkan, di kajian fikih ini kita semuanya terbuka. Silahkan mau bertanya apapun, mau di luar materi ataupun di luar materi, silahkan dipertanyakan oleh guru kita Kiai Agil Misbah, silahkan dipertanyakan, dan sifatnya umum. Silahkan mau tanya apa aja, yang penting jangan nanya kapan saya nikah gitu kan, karena Ustaz Agil pesan kata kalau nanya itu beliau pun nggak bisa jawab gitu. Pokoknya kalau mau bertanya, tanya silahkan apa saja, bebas. Oke ya, karena fikih ini menyangkut tentang tata cara ibadah kita sehari-hari. Kalau kita tidak paham fikihnya, bagaimana kita mengerti bagaimana tata cara kita ibadah? Karena di fikih itu menjelaskan dari yang pertama yang mengenai bab toharohnya, bagaimana bab tentang berwudu, bagaimana bab tentang sholat, puasa dan sebagainya. Oke ya. Buat yang kajian kedua yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Ini kitab ini yaitu tentang kitab tasawuf yang mana menjelaskan bagaimana tentang masalah penyakit-penyakit hati, tentang akhlak gitu ya. Jadi di kitab Risalatul Mu'awanah itu dijelaskan bagaimana akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada Allah, dan tentunya akhlak ini sangat penting bagi diri kita karena untuk menjaga amal-amal kita. Sebagai berapa banyak pun amal kita, kalau misalkan di hati kita masih terdapat akhlak-akhlak yang tercela, maka ini nanti akan menjadi sebabnya hilang amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat juga buat teman-teman. Buat ayo kita sama-sama belajar di sini, kita berkumpul di sini, sama-sama kita makmurkan majelis ini, sama-sama kita dukung ataupun kita sokong program-program yang kita kerjakan. Dan di Ribas ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Silahkan teman-teman datang gratis, free. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mantau ada yang nampak, kita juga tidak menutup ke sedekah teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi nanti malam kalau mau melihat Arjal Ribas yang tadi membacakan salawat tampil, silahkan datang ke Pondok Al-Quran Nurul Ilmi ya, Mas Lambang ya. Nah ini ada Mas Lambang, perwakilan dari PGNI, alhamdulillah hadir. Nanti buat malam teman-teman yang ingin mengikuti acara Maulid Nabi Mas ya, di sana silahkan sama-sama datang habis Isya. Oke, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.